wabarakatuh Bu Dea. Bagaimana nih Bu Nurma kabarnya? Alhamdulillah ya Bu ya. Bu Dea sendiri bagaimana? Alhamdulillah Bu, saya juga baik. Begini Bu Nurma, saya tuh pengen tanya nih ke Bu Nurma. Namun apakah berkenan nih jika saya bertanya sesuatu kepada Bu Nurma? Berkenan sekali Bu. Silakan. Baik, jadi gini Bu Nurma, kan Bu Nurma itu nanti akan melakukan proses coaching ya? Iya. Nah, nanti antara coach dan coachee saya akan amati, terus nanti akan saya nilai sesuai rubrik penilaian coaching. Nanti gimana? Apakah sudah sesuai dengan audit kita? Lalu apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachee? Lalu apakah jawaban yang disampaikan coachee sudah sesuai dengan pertanyaan yang Bu Nurma berikan? Lalu coachee akan mampu menemukan solusinya sendiri atas permasalahan yang dihadapinya. Nah, nanti Bu Nurma juga perlu menyesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Boleh kan ya Bu Nurma? Nanti saya bertanya. Boleh. Silahkan Bu Dea. Pertama nih Bu Nurma, kira-kira kompetensi coaching apa yang nanti ingin Ibu Nurma kembangkan? Kompetensi coaching yang akan saya kembangkan yaitu present atau hadir dulu ya Bu ya. Kemudian mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah memberikan pertanyaan yang berbobot ya. Baik, berarti itu ya kompetensi yang ingin Ibu kembangkannya. Nah, kira-kira Bu Nurma, dari ketiga kompetensi tersebut, kompetensi mana sih yang lebih akan Ibu kembangkan? Nah, potensi spesifik yang akan saya kembangkan adalah memberikan pertanyaan berbobot dan mendengarkan aktif. Oh gitu ya. Nah, kira-kira nih ya Bu Nurma, dari kompetensi yang tadi itu, yang akan dikembangkan indikator ketercapaiannya itu kira-kira apa ya Bu Nurma? Indikator ketercapaiannya adalah si coaching ini dapat menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Oh gitu, jadi nanti si coaching itu mendapatkan solusi permasalahannya sendiri ya? Betul sekali Bu Dea. Baik, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Nah, untuk selanjutnya nanti Bu Nurma melakukan coaching dengan sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching selesai ini, kita berbincang-bincang lagi ya Bu Nurma. Siap-siap, terima kasih banyak ya Bu. Iya, sama-sama, terima kasih banyak juga ya Bu Nurma. Iya Bu. Assalamualaikum Bu Linda. Waalaikumsalam Ibu Nurma. Ya Bu Linda, nih apa kabarnya nih Bu Linda? Alhamdulillah, saya baik Bu Nurma. Alhamdulillah ya Bu ya. Semoga selalu sehat selalu Ibu ya. Nah, untuk hari ini pada kegiatan komunitas ini apa nih yang akan menjadi bahan pembahasan untuk kita bahas? Iya nih Bu, sebenarnya saya sudah agak beberapa lama ini terpikirkan ya Bu ya. Saya berpikir ternyata dalam pembelajaran saya di kelas selama ini saya belum bisa memberikan sebetulnya pembelajaran yang bermakna bagi anak-anak siswa saya Bu ya di kelas. Jadi saya rasa-rasanya selama ini masih setengah-setengah dalam memberikan pembelajaran secara bermakna kepada siswa saya. Jadi rasanya saya ingin sekali ketika di kelas itu memberikan pembelajaran yang bermakna ya Bu ya, yang berpusat kepada murid Bu. Seperti itu Bu. Berarti fokus pembicaraan kita kali ini adalah pembelajaran yang berpihak pada anak Ibu ya. Betul sekali Bu. Bagaimana hasil ketercapaian atau keberhasilan dari percakapan kita kali ini menurut Bu Linda? Ketercapaiannya adalah ketika saya mendapatkan solusi Bu Nurma atas permasalahan saya di kelas ini. Baik. Menurut Ibu, pembelajaran yang berpihak kepada murid itu yang seperti apa sih Bu? Menurut saya ketika pembelajarannya itu memberikan atau melayani semua kebutuhan muridnya ya Bu ya, mulai dari minat siswa, mulai dari gaya belajar siswa ya Bu ya, terus juga memberikan kesempatan kepada siswa seluas-luasnya ya Bu ya, sehingga siswa bisa memberikan semua potensinya ketika dalam pembelajaran saya. Begitu ya Bu ya. Oke baik, berarti pembelajaran yang berpihak pada murid itu dapat memenuhi kebutuhan belajar siswa ya Bu ya. Nah, bila kita lakukan pengukuran nih dari angka 1 sampai 10, Bu Linda ini ada di angka berapa nih Bu? Sepertinya saya masih di angka 7 ya Bu ya. Seperti itu ya. Nah sekarang di angka 7 itu Ibu berarti memiliki kekuatan nih dalam memenuhi kebutuhan belajar yang berpihak pada murid itu. Nah, bagaimana kekuatan Ibu selama ini menurut Bu Linda? Menurut saya ya Bu ya, sebetulnya Bu saya itu sudah mempelajari pemahaman tentang pembelajaran diferensiasi ya Bu ya, dimana ketika kita melakukan pembelajaran itu kan sangat berpihak kepada murid ya Bu ya, dan juga Ibu saya sudah mendalami atau mempelajari pembelajaran sosial dan emosional Bu, seperti itu Bu. Wah seperti itu Bu ya, luar biasa. Ini Ibu Lina sudah memiliki referensi terkait pembelajaran berdiferensiasi, kemudian pembelajaran sosial emosional ya Bu ya. Nah, kira-kira dalam mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid tadi, kemudian memberikan kesempatan atau kebebasan pada murid ini, apa yang menjadi hambatan Bu Linda?
Yang jadi hambatan Bu, sebetulnya begini Bu ya, saya belum bisa Bu memetakan kebutuhan siswa saya di kelas Bu. Seperti itu Bu. Oh, seperti itu ya Bu ya. Jadi Ibu Linda belum mampu memetakan kebutuhan murid gitu ya. Nah, di sini menurut Bu Linda nih, bagaimana Ibu mau memetakan kebutuhan belajar dan menganalisis model belajar itu seperti apa sih Bu rencananya? Yang saya pikirkan ya, terpikir ya Bu ya, ketika saya melakukan pemetaan siswa saya di kelas, yaitu saya akan melakukan asesmen awal dulu ya Bu ya, dengan angket yang saya buat sederhana saja dulu ya Bu ya, diberikan kepada anak-anak tentunya sebelum pembelajaran. Dan juga saya berpikir untuk pemetaan siswa saya itu, yaitu saya membuat sebuah RPL atau rencana pemberian layanan yang di dalamnya terdapat diferensiasi Bu, dan juga di dalamnya terdapat RPL yang mengandung sosial emosional siswa Ibu, seperti itu. Oke, tadi Ibu rencananya sudah mantap Bu ya. Ibu akan membuat angket untuk asesmen awal, kemudian membuat APP dengan model pembelajaran yang mendukung seperti PBL, BJBL gitu ya. Nah, kira-kira nih kapan Ibu akan melakukan asesmen dan membuat APP tersebut nih? Sepertinya Bu, dalam waktu dekat ini Bu, seperti kira-kira besok, seperti saya besok akan membuat RPL atau RPP Bu ya, seperti itu. Luar biasa Bu ya. Berarti besok Ibu akan melakukan asesmen, membuat APP, kemudian akan langsung melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, bagaimana nih bentuk komitmen Ibu dalam melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid ini? Bentuk komitmen saya adalah saya akan melaksanakan hasil pembelajaran saya berdasarkan atas pemetaan saya tadi ya Bu ya, dan menggunakan model pembelajaran yang sudah saya rancang, seperti itu Bu. Bagus sekali Bu ya. Lalu kira-kira nih siapa saja yang akan membantu Ibu dalam kegiatan ini Bu? Sepertinya saya memerlukan sekali bantuan dari pimpinan saya ya, kepala sekolah, sebagai orang yang memberikan kontrol kuat ya Bu ya, juga rekan sejawat yang sama-sama memberikan motivasi dan dukungan, dan tentunya adalah diri saya sendiri untuk berkomitmen ya Bu ya. Mantap sekali ya Bu ya. Jadi nanti ada yang bisa mendukung Ibu atau membantu, yaitu Bapak Kepala Sekolah, kemudian supervisornya, dan juga rekan sebagai sejawatnya. Nah, alhamdulillah mantap sekali, luar biasa nih. Nah, baik Bu, apa yang sudah didapat dari percakapan kita hari ini nih menurut Bu Linda nih? Ya Bu, alhamdulillah ya Bu ya, ternyata hari ini saya sudah mendapatkan solusi ya Bu ya atas kegalauan saya tadi ya Bu ya. Ternyata saya bisa melakukan pembelajaran yang bermakna dari obrolan kita tadi Bu ya, saya jadi lega sekali. Alhamdulillah ya Bu ya. Semoga apa yang sudah Bu Linda rencanakan bisa terlaksana dengan baik. Kemudian Ibu mampu melaksanakan pembelajaran dengan yang berpihak pada murid Bu Linda ya. Nah baik Bu Linda, percakapan kita kali ini kita cukupkan sekian ya Bu ya. Insya Allah nanti saya juga ingin mendengarkan kembali cerita-cerita dari Ibu setelah melaksanakan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Nah, terima kasih Bu Linda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih Bu. Bu Nurma, bagaimana nih tadi proses coachingnya? Alhamdulillah Bu, proses coachingnya berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Bu, setelah proses coaching tadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Bu Nurma. Dalam proses coaching tadi terkait dengan indikator yang ingin Ibu Nurma capai itu bagaimana ya? Nah, dengan proses coaching yang sudah dilakukan ya Bu ya, alhamdulillah saya sudah melakukannya dengan sesuai dengan alur Bu ya, di mana saya sudah menanyakan tujuan, melakukan identifikasi masalah, kemudian menanyakan rencana aksi dan tanggung jawab dari coachingnya sendiri itu Bu. Dan saya juga alhamdulillah berhasil menggali potensi coaching untuk menemukan solusi atas permasalahannya Bu. Wah, luar biasa sekali ya Bu Nurma. Tadi juga saya sudah melihat Ibu coaching gitu ya, sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai alur tirta. Lalu Ibu Nurma sudah menanyakan tujuan, kemudian ada mengidentifikasi permasalahan yang ada, rencana aksi coaching, serta tanggung jawab coaching. Tadi saya juga mendengar percakapan Ibu Nurma dengan coaching itu sudah fokus terhadap percakapan yang aktif ya. Berarti Bu Nurma itu sudah presence atau kehadiran penuh. Selain itu juga Ibu sudah menjadi pendengar aktif. Lalu coaching juga menjawab pertanyaan-pertanyaan Ibu. Pertanyaan yang tadi itu juga pertanyaannya sudah sangat berbobot ya Bu. Jadi luar biasa sekali apa yang sudah dilakukan oleh Ibu Nurma dalam proses coaching ini. Mudah-mudahan kedepannya Ibu Nurma semakin sukses dalam melaksanakan proses coaching, dapat memaksimalkan lagi untuk coaching-coaching berikutnya. Untuk kedepannya, kira-kira nih kompetensi apa lagi yang ingin Ibu Nurma kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada proses coaching berikutnya adalah saya ingin mendalami kembali dan memahami dari alur tirta supaya lebih baik lagi ya Bu ya, sehingga pada proses coaching berikutnya bisa lebih baik gitu. Wow, luar biasa sekali Ibu Nurma ini ya. Jadi Ibu Nurma akan mendalami lagi alur tirta dalam proses coaching ya. Semoga semakin baik dalam proses coaching ke depannya. Terus juga dalam melaksanakan alur tirta
sambutannya sudah baik, sepertinya saya akhiri nih ya untuk kegiatan kita kali ini. Mudah-mudahan Ibu nanti bisa ada kesempatan di lain waktu lagi kita untuk bertemu ya Bu ya. Sekian dan terima kasih dari saya Bu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.